rasa seumuran semua ya. Asik. Karena, mmm, aku sehari-hari, kesibukannya jalanin restoran aku, tetap jalanin, tapi karena ada yang bantuin, jadi aku handle semuanya online karena sambil urus anak juga dan create-create konten di sosial media gitu. Kenapa dari tadi semua pada bilang, istrinya satu gitu ya, emang ada yang punya istri lebih dari satu di sini. Jadi Tidak aku ada. juga aku juga suaminya satu ya kalau gitu. Oke, Tis, sorry Ya, kita, ada request yang masuk nih karena begitu banyak yang ngelihat video dan ada beberapa yang mungkin belum. Kita mhm, mau tonton video YouTube-nya dulu boleh nggak? Sekali lagi di boleh. sini. Oke, Ya, tapi oke. videonya ada yang, Bro punya nggak videonya? Di YouTube Ada yang di YouTube ya? di Ya, YouTube boleh? Atau ada yang lain? boleh Boleh ya? sih, tapi aku belum prepare sih. Atau ada yang ada Ada dari kita bisa. Yang di YouTube udah ada nih, bisa diputar di YouTube nggak? YouTube aja ya. oke, Oke. berarti, Oke, silakan. dibantu putar ya, gitu Ya, ya? kita putar ya. Udah Oke, disiapin. Yuk. silakan. Yuk. Since December, nearly 10,000 people around the world have been confirmed with the coronavirus. Major events were canceled, non-essential travel banned, Wuhan and other Kasus Chinese cities positif virtually COVID-19 locked di down. Indonesia saat ini total 121.226 orang. Aku pikir itu semua hanya mimpi. Ternyata tidak. Ini mimpi buruk yang harus kami lalui. Aku dan keluarga kecilku positif COVID-19. Dulu aku nggak sadar. Ternyata momen seperti ini sangat berharga. Yang terpikir saat itu, ini hanya sebuah kegiatan rutinitas. Dan merasa terbiasa dengan kehadiran mereka. Kejadian 2 bulan lalu telah mengubah cara pandang dan hidupku. Sendiri, aku harus dirawat di rumah sakit sendiri, terpisah dari suami, anak, dan juga keluargaku. Tempat ini asing bagiku, dan iya, aku takut, sangat takut. Aku harus diisolasi dan dirawat berhari-hari karena aku mengalami sesak di dada. 19 kali tusukan untuk ambil darah dan infus harus aku lalui. Dan itu bukan pilihan yang bisa kuhindari. Walaupun itu sakit dan menyiksa. Kenyataan beberapa kali gagal pun harus aku terima. Dan stres penyebabnya. Aku lelah, depresi, sedih, tertekan. Aku merasa tidak berguna. Aku meninggalkan banyak tanggung jawab. Aku meninggalkan bayi mungilku yang masih berumur 7 bulan. Apakah dia kesepian? Apakah tidurnya nyenyak? Itu terus terngiang di kepalaku. Mimpi buruk ini tiba-tiba hadir dan menghantamku. Suamiku, bayi kecilku. Sulit, ini pelajaran berharga yang tidak ternilai. Seberapa sering kami duduk berdampingan tanpa sadar bahwa momen itu bisa hilang kapanpun. Sekarang, aku hanya bisa menyampaikan rasa sayangku dengan cara ini. Dan iya, aku merindukan mereka. Aku membutuhkan mereka. Video ini dibuat untuk kamu yang sering merasa terbiasa dengan apa yang kamu punya. Sehingga keberadaannya seringkali tidak dihargai. Dan kita baru sadar ketika kita kehilangan. Katakan maafmu saat dia masih bisa mendengarmu. Sampaikan terima kasihmu ketika dia masih bisa tersenyum di hadapanmu. Peluk dan cium orang terkasihmu saat mereka masih bisa membalas pelukanmu. Lakukan sekarang. Jangan tunggu kamu kehilangan momen berharga itu. Karena sesuatu yang berharga bisa hilang kapan saja. Jadi sekarang, siapa orang-orang yang berharga untuk kamu? Share video ini untuk dia dan katakan, aku mengasihimu. Aku bersyukur atas kamu. Luar biasa ya, saya udah nonton video ini kayak berulang-ulang kali, tapi setiap kali saya setelah melihat, saya masih merinding ini. Salah satunya juga karena Ellie adalah konten
dan kreatif director ya. Semestinya sangat humble banget, nggak ditulis di sana, tapi saya lihat di sosial medianya saya stalking ya, ternyata seorang kreatif director ya. Jadi buat videonya, dan Valen, kawan saya yang menjadi suaminya adalah seorang videografer dan fotografer juga ya, Eli ya. Jadi luar biasa, memberkati sekali. Oke, kami kembalikan, the floor is yours again. Terima kasih. Mungkin kembali ke perkenalan lagi. Kita baru menikah kurang lebih 2 tahun ya, 1,5 tahun. Terus kita baru punya baby umur 7 bulan saat COVID. Sekarang udah 10 bulan. Berarti kejadiannya udah 2-3 bulan. Karena saya ngurus kerjaannya melalui online dari create konten di sosial media, terus juga urus restoran through online karena saya sambil urus baby. Jadi kita memang selalu di rumah, apalagi semenjak ada dikemukakan di rumah aja. Itu kejadiannya berarti bulan Juli ya. Itu di saat masih marak-maraknya, lagi hot-hotnya. Jadi 2-3 bulan, mungkin berapa bulan ya? 4 bulan setelah Indonesia masuk COVID. Dan kita sangat menjaga protokol, apalagi punya baby, mungkin yang punya anak udah ngerti deh gimana kita khawatirnya sama anak, apalagi dia masih bayi gitu kan. Nah, seperti di flyer, hari ini aku mau share tentang COVID. Aku bukan pakar kesehatan, tapi mungkin lebih ke share gimana perjalanan waktu itu, dan gimana Tuhan tuntun kita melalui fase yang sangat tidak mudah saat itu. Salah satu keinginan besar kenapa mau sharing, kayak ditaruh beban di hati. Kayak Tuhan tuh berbicara hal yang banyak banget di situ. Karena salah satunya juga di saat aku kena, belum ada satupun orang yang kita kenal kena. Jadi kalau sekarang mungkin udah sering denger ya, oh temennya si ini kena, siapanya kena. Kalau dulu tuh benar-benar nggak ada. Jadi ketika kita kena, kita benar-benar shock. Nggak tahu harus apa, nggak tahu harus gimana. Bahkan kayak yang orang bilang, orang itu bisa mempertanyakan Tuhan. Seumur hidup nggak pernah kita mikir kayak gitu ya, nggak pernah ada pikiran bisa mempertanyakan Tuhan. Tapi mungkin di momen itu kita bisa nanya gitu, kenapa kita bisa kena, kenapa saya gitu, kenapa bisa kita yang kena, padahal kita menjaga semua yang dianjurkan gitulah ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah nonton video tadi udah ngeliat juga gimana kondisinya, sebagaimana mengerikannya di isolasi sendiri di rumah sakit. Tidak boleh ada yang nemenin, kalau ada yang nemenin pun mereka harus swab test lagi, mereka harus ikut isolasi sama kita, sama sekali nggak boleh keluar selama masa isolasi. Dan juga kita nggak mungkin mengundang orang untuk ikut sakit sama kita gitu ya. Jadi hari ini aku mau share tentang apa yang aku udah lalui. Singkat cerita, pas kejadian itu bulan Juli ya, pertengahan bulan Juli, waktu itu tiba-tiba sekeluarga tuh demam. Mungkin ini kan hal yang banyak orang pertanyakan ya, gejala, bagaimana itunya. Aku mungkin share lebih detail tentang hal itu. Gimana sih awal-awal gejalanya gitu. Kita sekeluarga tiba-tiba demam bareng-bareng. Kita nggak sadar sama sekali itu gejala COVID. Seperti biasalah, kalau misalnya sakit gitu gimana sih, minum Panadol gitu ya. Oke, sebelum itu keluarga siapa aja sih keluarga? Keluarga itu suami, aku, baby umur 7 bulan, dan juga mama papa. Itu kita tinggal satu rumah ya, berlima ya berarti. Jadi kita berlima tinggal satu rumah, rumahnya ya cuma 3 lantai ya, berarti kita tiap hari beraktivitas akan selalu ketemu, kita makan di meja yang sama dan segala macam. Dan di saat itu lagi WFH-nya, terus kita pokoknya selalu di rumah, nggak kemana-mana. Nah bayangin kalau ada satu yang kena, ya udah semua bakal tepa-tepaan gitu ya. Di situ kita berlima semua positif karena mungkin kita sharing alat makan juga, kita nggak sadar pokoknya. Perlu diketahui aku dan suami itu di bawah umur 30 tahun. Jadi kita tuh masih sangat dibilang mungkin sehat, energik, masih anak muda banget gitu ya. Tapi bisa sampai kayak gitu dan gejala aku lumayan berat gitu. Tiba-tiba kita ngerasa kok tiba-tiba semuanya demam ya, demamnya tuh berempat gitu. Itu di saat yang udah orang keempat yang sakit. Jadi dari orang pertama kita nggak ngeh gitu ya. Terus pertama gejalanya sih apa? Kalau aku gejalanya demam sampai 38,7 derajat, terus aku panas dingin,
batuk-batuk, satu badan aku ngilu semua, terus nggak nafsu makan. Yang seumur-umur kalau aku sakit nggak pernah nggak nafsu makan. Tapi di situ bisa sampai nggak nafsu makan, tapi kita nggak, lagi-lagi kita nggak sadar. Terus sedikit pusing, lemes gitu ya. Terus sedikit cerita, kenapa mungkin aku gejalanya mungkin agak berat. Di satu titik sampai aku sesak nafas. Nah, sesak nafas itu yang kita baru, oke, kata dokter kita harus ke rumah sakit untuk IGD, harus ke IGD karena nggak boleh ke poli kalau udah sesak nafas karena itu mungkin udah gejala-gejala. Sedikit cerita, waktu aku hamil 4 bulan, aku itu ada sakit asma. Itu muncul pencetusnya itu karena hamil. Jadi bisa nih orang nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba dia ada asma muncul karena hamil pencetusnya. Nah dari situ aku pikir bisa hilang setelah hamil, ternyata enggak. Setelah hamil tuh masih kambuh. Nah mungkin yang orang bilang komplikasi COVID itu bisa tambah berat karena ada penyakit. Nah di situ aku ada asma walaupun asma ringan, tapi itu yang bikin aku sampai sesak nafas. Jadi satu keluarga nggak ada yang sampai sesak nafas. Mungkin kalau aku nggak ke IGD, satu keluarga pun nggak akan tahu kalau ada kita tuh kena COVID gitu ya. Mama papa aku gejalanya hampir menyerupai, tapi nggak sampai sesak nafas. Nah mungkin suami aku lebih energik, lebih kuat. Dia cuman panas dingin, kepala pusing, tenggorokan sakit. Udah sampai situ aja, dia cuma 2-3 hari sembuh. Nah setelah itu dia OTG. Nah jadi pas dia udah sembuh itu, aku masuk rumah sakit. Jadi pas aku masuk rumah sakit, aku swab, dia swab, tapi dia tetap positif, tapi dia OTG jatuhnya ya. Terus aku udah pertama kali sebelum aku ke IGD, aku tuh udah ke rumah sakit dulu. Karena semenjak habis lahiran ini, aku kayak mungkin agak rentan sakit. Karena mungkin kondisi tubuh yang belum terlalu pulih. Jadi waktu itu udah sakit sedikit, aku udah ke rumah sakit untuk obatin. Karena takutnya mungkin asam lambung pengaruh lagi. Karena lagi-lagi semua sakit ini udah ada setelah aku lahiran. Nah, udah ke rumah sakit, dikasih obat segala macam, 2 hari nggak sembuh, malah ada tambah sesak nafas. Nah, di situ aku balik lagi ke dokter tanya, akhirnya ke IGD, langsung cek, dan di situ kita masih pergi sama baby. Aku masih gendong baby, dan kita tuh direct breastfeeding ya, jadi benar-benar intens banget sama baby. Kalau ditanya baby positif atau enggak, kita nggak bisa ngomong, mungkin kemungkinan besar positif. Karena benar-benar intens banget sama kita dan satu rumah positif. Nah, aku masih gendong baby ke rumah sakit. Suami aku sama baby nunggu di mobil, aku masuk ke IGD sendiri. Singkat cerita, CT scan, terus cek darah, semuanya ternyata hasilnya mengarah ke COVID. Aku langsung diisolasi, terus nggak bisa ketemu orang lagi. Akhirnya suami aku nyetir, gendong baby sendiri pulang, karena kita have no option. Terus aku langsung dirawat. Aku dapat kamarnya tuh sore jam 8 malam gitu ya. Itu benar-benar shock banget. Ngerasa gimana ya, benar-benar punya banyak beban banget ya, namanya baby baru 7 bulan, masih ngurus full, aku yang ngurus, masih direct breastfeeding, takut dia nggak bisa tidur, mempertimbangkan dia tidur sama siapa, siapa yang ngurus, segala macam, dan kacau lah ya. Itu benar-benar momen yang kacau banget karena kita ngerasa kita gimana, nggak tahu gitu, nggak tahu harus pilih apa, harus bagaimana gitu. Keesokan harinya aku baru swab karena hari itu swabnya udah tutup. Besoknya aku swab, hasilnya waktu itu keluarnya masih lama karena waktu itu di Indonesia masih harus kirim hasil swab ke pusat. Jadi nggak bisa tuh, mereka belum punya lab sendiri. Jadi itu takes time, aku 3 hari baru tahu hasilnya aku positif. Suami aku juga baru swab dan dia juga positif. Dan paling hancur hati lagi ketika orang tua aku swab dan ternyata juga mereka positif. Itu di saat di posisi yang gimana kita jadi seorang ibu, tapi kita juga jadi seorang anak. Semuanya itu positif. Kita nggak tahu, kita takutnya mereka rentan ya, maksudnya melalui fase ini. Benar-benar rasanya kayak mimpi banget, ngerasa yang semua di berita ternyata bisa sekejap kejadian gitu, sekejap tiba-tiba di depan kita ngerasa benar-benar parah banget. Aku sampai pagi setiap hari nggak bisa tidur,
banyak pikiran, bener-bener gemeteran sampai kaki. Itu tuh luar biasa deh, namanya yang tidur terus kebangun kaget gemeteran sampai kaki. Tidurnya pagi. Dan setelah aku dirawat itu jam 8 karena aku ketakutan luar biasa di situ, harus diisolasi sendiri dan itu di gedung lama. Dan ruangannya ya serem gitulah ya. Namanya harus sendirian. Itu aku besok paginya infus aku mampet. Terus obat harus masuk, obat berkantong-kantong udah nungguin di situ ya. Tapi infus aku mampet, kemungkinan karena aku stres, terlalu sedih, terlalu larut dalam keadaan gitu ya. Jadi aku dicoba tusuk berkali-kali tapi nggak dapet. Biasanya sekali tusuk tuh bisa 3 kali, bahkan sampai 7 kali, nggak dapet. Jadi bahkan kayak di tangan tuh udah semua bagian gitu. Kayak di sini udah, sini udah, sini udah, sini udah. Kayak misalkan masuk darahnya nggak keluar, aneh juga gitu. Masuk darahnya nggak keluar, terus kalau enggak ya keluar tapi mampet gitu kan. Akhirnya sampai opsi terakhir di kaki sampai udah bengkak pun nggak bisa gitu. Kayak itu aku ngerasa iman aku benar-benar diuji banget di situ. Aku ngerasa inilah yang mungkin orang mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan kenapa aku di situ banget. Dan total aku tuh 19 kali ditusuk selama dirawat. Aku dirawat 9 hari, itu ditusuk sampai 19 kali. Satu hari udah nggak tahu berapa kali. Dan itulah gambaran kecil gimana stres bisa bikin kita tuh menghambat proses penyembuhan dan juga imun kita tuh bisa semakin turun. Makanya kenapa orang yang kena positif COVID benar-benar nggak boleh stres. Mereka harus benar-benar put positive energy, itu mereka akan lebih cepat sembuh. Terus hari kedua, ketiga aku benar-benar terpuruk banget. Semakin terpuruk, semakin down. Akhirnya aku pikir aku nggak bisa begini terus. Karena kalau kayak gini aku bakal makin lama sembuhnya, makin nggak bisa ketemu sama keluarga aku gitu. Karena setiap hari karena positif gini kan nggak ada yang bisa bantu jagain baby kan. Yang jagain baby tuh suami. Jadi dia tuh gendong sendiri, apa-apa harus sendiri. Jadi aku jagain melalui handphone. Jadi aku dia taruh tripod gitu ya. Sambil dia mungkin ngambil air atau ambil makanan. Jadi aku jaga melalui handphone. Dia pakai handphone, aku pakai handphone untuk jagain baby gitu. Supaya dia nggak jatuh, supaya nggak kemana-mana, panggilin dia terus. Nah, di rumah sakit itu aku setiap malam tuh tidur selalu diiringi lagu karena nggak bisa, benar-benar sepi, itu menyeramkan banget. Kayak mungkin so far salah satu momen terberat di hidup aku. Terus aku di situ inget sama lagu yang pernah dinyanyiin sama Pastor Sydney Mohede, waktu itu lagu Even If by Mercy Me, kalau ada yang pernah tahu. Itu liriknya tuh ada yang I know you able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. Di situ aku ingat, walaupun Tuhan berkata iya atau enggak, walaupun penyembuhannya sekarang atau nanti, pengharapan cuma di Tuhan untuk sembuh. Aku mungkin di hari ketiga baru bisa bangkit, baru bisa ngerasain gimana rasanya keinginan untuk hidup lagi, keinginan untuk sembuh. Terus di situ channelnya tuh You Channel, semua yang khotbah-khotbah. Di saat yang kelam itu mungkin Tuhan ingetin lagi untuk berpegang pada kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Karena seperti COVID ini, manusia semua udah nggak punya power lagi. Mau orang terkuat sekalipun, dia udah nggak punya power untuk sembuh, untuk nggak terkena gitu. Kenapa semenyeramkan itu? Ya karena waktu itu belum ada yang kena juga. Kita nggak punya banyak edukasi mengenai ini. Kenapa aku happy untuk cerita tentang ini? Karena untuk pencegahan, untuk penyemangat, banyak banget yang setelah aku share di sosial media, banyak orang yang ternyata butuh penguatan dari ini. Apalagi orang yang sedang ngalamin ini, mereka butuh banget semacam motivasi, terus juga mereka butuh keyakinan kalau mereka tuh bisa sembuh. Kadang tuh mereka mungkin mempertanyakan gitu, bahkan kayak Tuhan pun mereka lupa gitu, mereka bisa bertanya ini ke Tuhan, mungkin mereka lupa, mereka punya pengharapan ke Tuhan. Di saat kayak gini,
mereka mungkin bertanya, meminta konfirmasi sama manusia. Nah mungkin ya di situ aku bisa bantu semampu aku gitu. Akhirnya di hari ketiga aku berusaha bangun mood aku, berusaha olahraga, menguatkan, edit video, mungkin cerita, nonton, itu namanya usaha untuk happy. Nah akhirnya hari keempat aku sesak nafas aku mulai hilang, terus aku udah nggak batuk, pusing sama lemas sih masih pemulihan, sama kayak kurang lebih mungkin agak sebulan masih ngerasain kayak gitu. Tapi karena aku udah sembuh, terus peraturan di rumah sakit itu harus 7 hari setelah dirawat baru boleh swab kedua. Jadi nunggu pemulihan di situ karena harus ada swab 2 kali untuk negatif baru boleh keluar. Di situ aku belajar gimana kita jangan fokus ke penyakitnya gitu. Mungkin di situ banyak hambatan yang aku hadapi. Ya mungkin Tuhan mau untuk aku cerita seperti saat ini. Gimana kebaikan Tuhan tuh bisa dilakukan melalui kita, tapi kadang kita tuh nggak sadar kalau Tuhan tuh ada selalu di samping kita. Bahkan hal terparah, hal apapun yang kita diizinkan di hidup kita, itu tuh Tuhan mau kita untuk ingat sama Dia gitu. Ya mungkin kenapa harus ada 19 kali tusukan, kenapa harus ada alergi yang sampai satu kaki aku tuh kemarin tuh parah banget ya. Di situ aku bilang iman aku diuji. Kayak mungkin disitulah untuk jadi cerita bahwa Tuhan tuh walaupun kamu ngerasa kamu nggak mampu, tapi Tuhan nggak, itu cuman untuk kamu rasakan bahwa Tuhan tuh bisa tolong kamu bahkan kamu dari paling bawah sekalipun, karena kekuatan manusia kan kita ngerasa kita nggak mampu, kita nggak bisa, kenapa Tuhan kasih ini, tapi Tuhan bilang Dia bisa lewatin dan Dia nggak akan kasih pencobaan di luar apa yang kita bisa lalui. Di situ aku punya hati untuk share dan bikin video pertama aku. Seperti yang mungkin semua orang tahu, COVID ini nggak mudah untuk orang share ke umum. Karena banyak yang lingkungan menganggap ini tabu. Dan ternyata dengan keberanian itu Tuhan yang mampukan aku untuk buat, dan Tuhan yang akan berkati ke banyak orang. Nah di situ aku butuh 2 bulan untuk sampai bikin video itu, untuk share. Dan mudah-mudahan dari apa yang aku share itu bisa memberkati dan Tuhan berbicara dari hati. Mungkin nggak banyak yang aku share, aku pengennya ini lebih ke two-ways communication, jadi kalau misalkan ada yang ingin bertanya, jadi bisa aku share di sosial media pun mereka jadi lebih ngerasa mereka mungkin punya teman ya, mereka ngerasa mereka bisa sembuh dan pulih gitu. Nah mungkin satu hal sebagai closing yang aku pengen kasih tahu, yang aku ngerasa ini simple, tapi ini salah satu faktor kenapa aku bisa kena. Jadi waktu malam itu sebelum aku sakit, jadi 3 orang udah sakit di rumah aku, mama papa aku udah sakit, suami aku udah sakit. Nah aku bingung di situ, kok tumben ya aku lebih kuat, aku nggak sakit. Habis itu ada kesalahan sedikit nih, jadi suami aku tuh beliin kopi, tapi kopinya tuh kayaknya 3 shot atau apa gitu ya. Jadi aku minum tuh jam 7 malam, itu aneh juga sih kenapa malam-malam tuh minum kopi, yang sebelumnya ya nggak pernah gitu malam-malam minum kopi. Dan itu bikin aku nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi. Nah di situ aku drop. Jadi penting bahwa kurang tidur itu sangat mempengaruhi imun kita drop. Banyak video juga yang tersebar kalau mereka bilang mereka positif karena mereka juga kurang tidur. Jadi mereka 1 hari tidur 2-3 jam, itu juga salah satu yang mempengaruhi. Nah terus aku 1 minggu belakangan itu sebelum kena, aku juga nggak minum vitamin. Jadi yang sebelumnya sering minum, terus nggak minum vitamin deh, pokoknya ngerasa kayak mungkin udah biasa aja lah, ya bosen lah ya. Tiap hari dengar suruh jaga jarak, pakai masker dan segala macam. Ya ketahuilah itu tetap harus dilakuin gitu. Minum vitamin itu aku kurang, dan terakhir kita ngerasa jadi saat pandemi itu 1 minggu sebelum kita positif, di situ baru marak-maraknya di Indonesia dibilang bahwa virus ini bertahan di udara dan di airborne gitu ya. Nah
di situ kita malah salah sangka, kita malah jadi kayak, aduh takut buka jendela, takutnya dari luar masuk ke dalam gitu, takut buka pintu segala macem. Nah kita malah tutup pintu, tutup jendela. Nah kan belakangan baru dikasih tahu kan bahwa sirkulasi udara itu penting untuk keluar masuknya udara. Itu salah satu juga kita nggak ada sirkulasi udara. Kita setiap hari tutup pintu, tutup jendela, buka AC di dalam rumah. Nah mungkin itu salah satu juga yang mempengaruhi. Tapi kalau misalnya ditanya dari mana, kita juga nggak paham ya. Namanya hal yang nggak bisa kita lihat, ya mungkin dari pasar atau mungkin, tapi ya keluarga saudara, suami, teman-teman yang dia temui semua nggak ada yang positif. Dia udah semenjak suami tahu positif, semua dikasih tahu teman-teman kantor segala macam, mereka semua swab negatif. Jadi ya kita nggak tahu di rumah yang beraktivitas hanya aku dan hanya suami dan juga papa. Mama sama aku di rumah. Nah, tapi ya hal paling menyakitkan ketika itu masuk ke dalam internal kita, hal pribadi, personal yang bisa sampai keluarga dan bahkan punya baby yang masih kecil, itu hal yang paling menyakitkan. Semoga sharing yang nggak mudah untuk aku share ini bisa memberkati teman-teman untuk lebih hati-hati, dan mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya untuk pencegahan atau misalkan ada kerabatnya yang kena, boleh banget kita sharing di sini. Thank you. Luar biasa. Kita kasih thumbs up kepada Sis Elly dan seluruh keluarga. Thank you banget. Saya ambil take note beberapa catatan di sini ya. Yang pertama adalah keputusan beliau untuk mau sharing di sini itu sebenarnya saya juga ragu ketika mau menanyakan, mau nggak nge-share gitu ya. Karena mungkin beberapa orang, mungkin akun salah satu beberapa keluarga saya dengar-dengar ada juga yang kena, tapi nggak mau bilang gitu, karena impact-nya secara psikologis ketika orang itu udah tertular, pandangan kita, perspektif kita kepada orang itu juga berbeda gitu, jaga jarak dan lain-lain, dikucilkan mungkin ya, tapi Sis Elly malah, saya berani tanya itu jujur karena pernah sharing di JPCC, di Consolation ya, kalau nggak salah pada waktu itu yang saya nggak hadir, makanya saya berani tanya, dan ketika saya tanya, itu waktunya cepat banget. Saya cuma tanya pagi, sore atau malam dijawab iya. Itu puji Tuhan, saya rasa memang thank you banget ya keputusannya untuk mau lama ya padahal. Thank you banget. Dan yang tadi diceritakan kenanya di mana nggak tahu juga ya berarti ya. Gitu. Terakhir ketemu sama si A, si B nggak tahu juga, dan teman-teman kantornya nggak ada yang kena. Nah ini mengingatkan kepada kita, tiba-tiba kita kena gitu. We don't know where it came from, di mana, makanya harus hati-hati. Yang saya take note pertama ya, bayangin sikapnya udah aware karena udah punya anak kecil. Jadi jaga kesehatan banget dong, pasti dong, hati-hati dong, bisa kena. Dari mana? Nggak tahu. Ya puji Tuhan sehat ya. Kemudian yang kedua saya take note, setelah kena, bayangin ya seorang wanita di bawah 30 tahun sendirian di kamar, serem, ya kan? Dan saya rasa, saya orangnya mungkin di sini beberapa brother tahu, saya sering masuk rumah sakit kena di opname ya, karena kena GERD ya. Saya pernah itu karena mungkin obatnya atau apa, saya sampai kayak stres gitu di sana karena bosen banget gitu di kamar, stres. Saya sampai itu keadaannya cukup histeris itu buat saya. Dan disuntik, bayangin aja, dan keadaan serem, sesak. Dan yang paling saya nggak bisa bayangin itu the battle in her mind. Pikirannya itu gimana gitu, peperangan di dalam pikirannya. Bayangin, kita tiba-tiba kena blek. Tadi beliau cerita, datang nggak tahu, pulang nggak boleh bawa anak, udah nggak boleh ketemu. Jadi suaminya nyetir baby sambil balik gitu. Terus dia di dalam tuh pikiran campur aduknya gimana sambil kena tusukan-tusukan yang sampai kakinya seperti itu gitu. Itu yang saya nggak bisa bayangin ya. Dan serem ya, takut ya sendirian di isolasi. Saya nggak tahu ini benar nggak, saya pernah dengar di cerita katanya saking maraknya waktu pertama kali buka itu ada seorang kakek yang minta air aja nggak bisa karena terlalu ramai, sampai dia WA ke keluarganya, sampai keluarganya datang tapi kakeknya telah meninggal karena nggak dapat air. Dia dehidrasi bukan karena itu, jadi parah banget gitu. Dan tadi diceritakan bisa bangkit di hari keempat ya atau kelima gitu ya, karena mulai ada iman dari Tuhan. Dari situlah benar-benar ya kita nggak mengalami itu ya, tapi dengan kesaksian ini
kita tahu bahwa yang dialamin itu I think is unbearable juga ya, itu berat banget ya, bayangin ya kita ya. Makanya kita bersyukur, istri saya selalu berdoa, terima kasih Tuhan, aset terbesar kita adalah kesehatan kita, ya bener gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakin, kalau dari saya itu, sekarang keadaan keluarga kayak bagaimana ya, si Sally ya? Setelah kita benar-benar bersyukur banget sih, saat itu mungkin kita ngerasa itu semua berat ya, tapi ketika dengar sekarang cerita orang-orang yang melalui COVID, mereka pemulihannya lama banget. Temen aku ada yang umurnya juga 20 sekian, dia sampai 2 bulan positif COVID. Jadi dia setelah udah di rumah sakit, sesek parah, banyak keluhan lah ya, selayaknya pasien COVID. Terus dia udah sembuh, dia masih positif. Setelah dari rumah sakit, dia pindah lagi ke Wisma Atlet, karena Wisma Atlet kan isolasi untuk orang-orang yang orang tanpa gejala. Nah, jadi dia pindah lagi ke Wisma Atlet untuk isolasi, sampai 2 bulan dia baru negatif. Itu seberapa menyeramkan orang-orang yang saat ini kena gitu. Untuk kita yang saat itu ngerasa berat, sekarang kita bersyukur banget, kita positif hanya 7 hari. Jadi swab pertama positif, swab kedua udah langsung negatif. Itu satu keluarga sama. Jadi papa mama aku, suami dan juga aku itu satu keluarga 1 minggu aja pemulihannya. Nah setelah itu kita langsung di rumah, kita pakai masker semua, jaga jarak. Bahkan aku sama suami pun makannya beda meja gitu. Lumayan harus dibayangkan. Satu kayak hal yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi sekarang keadaannya semua sehat-sehat, semua udah pulih. Kita ada vaksin juga, setelah dari itu kita ada vaksin pneumonia dan juga flu, yang kata dokter sih ada baiknya dilakukan untuk pencegahan, sedia payung sebelum hujan. Di situ setelah 1 minggu itu semua masing-masing pemulihan. Dan kalau misalkan mau tanya, aku kan dirawat di rumah sakit, suami aku gimana? Papa mama aku gimana? Papa mama aku rawat jalan, karena tadinya sempat kita khawatir banget sama orang tua, takutnya mereka lebih rentan karena ada kolesterol, segala sakit. Tapi ketika papa mama aku mau masuk rumah sakit, malah ruangannya full. Jadi kita nggak tahu harus bersyukur atau sedih di saat itu. Nah, tapi kita saat ini ngerasa itu bersyukur, karena kita nggak perlu buang uang yang nggak perlu. Karena perawatan itu nggak murah, berpuluh-puluh itu udah pasti. Kalau misalkan parah bisa beratus-ratus. Nah di situ papa mama aku akhirnya ambil keputusan untuk rawat jalan, dia infus di IGD juga, infus sampai 1 hari aja, jadi nggak nginep. Terus suami aku rawat di rumah. Suami aku rawat di rumah karena dia tanpa gejala dan kita nggak punya opsi lain untuk rawat baby di saat itu, di saat pandemi. Nggak ada orang yang bisa masuk ke sini juga karena kita positif satu rumah. Kita juga nggak bisa bawa baby keluar karena kita nggak tahu, mungkin dia juga positif. Di saat itu momen yang kita berat banget untuk ambil keputusan, dan bahkan aku mau pulang ke rumah pun nggak berani gitu ya. Nah di situ hal yang luar biasa aja untuk kita ambil keputusan, untuk kita bisa melalui itu, Tuhan benar-benar pimpin. Di saat yang kita mungkin sempat kehilangan iman, dan Tuhan kembalikan semuanya berlipat ganda, dan kita bisa bangkit dan keluar dari semua itu, luar biasa. Nah kalau ditanya keadaannya gimana setelah 1 minggu itu, ya mereka semua perlahan membaik, semua perlahan pulih, minum vitamin aja sampai sekarang. Puji Tuhan orang tua nggak ada sakit yang cukup berarti ya. Mereka demam aja, batuk segala macam. Nah, jadi aku bisa bilang mereka bertiga cukup kuat, dan paling kuat baby aku. Dia nggak ada gejala sama sekali, dia sehat, dia makannya juga masih lahap. Jadi di situ kita nggak ambil keputusan untuk rawat dia. Itu juga atas konsultasi sama dokter anak, karena kita juga pikir gimana ya, satu rumah positif semua, gimana dengan baby kita, udah pasti mungkin bisa dibilang 90% positif lah, tapi mungkin dia kuat karena baby pun aku nggak kasih lengkap sama sekali vaksin. Jadi vaksinnya benar-benar setiap bulan kita selalu vaksin, mau ada COVID atau bagaimana, kita selalu vaksin dia. Nah di situ mungkin salah satu pencegahan dari imun tubuhnya udah ada.
Dan kita kalau untuk baby kan makannya kan lebih terjaga ya. Kita kan kalau kita mungkin makan seadanya lah, ada nasi sama telur kita makan. Tapi kalau misalnya baby kan kita pasti selalu jaga untuk makannya 4 bintang. 4 bintang itu ada protein hewaninya, ada daging, sayur segala, semua lengkap. Nah, di situ mungkin salah satunya. Nah, itu bisa kita tiru dari baby. Makannya cukup, tidurnya cukup, dan segala macamnya itu yang bikin dia kuat dan semacam udah ada benteng. Nah, kita juga nggak boleh abai sama kesehatan kita, minum vitamin, makan yang cukup, tidur yang cukup. Sebenarnya itu hal natural paling utama yang bisa kita lakukan, at least untuk mencegah. Luar biasa ya, luar biasa. Tanya Jadi, dong. ya silakan. Boleh tanya ya? Boleh. Oke, thank you banget Mrs. Eli atas ini sharingnya luar biasa. Pertama pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan banyak orang sih, tapi ini kayak masih banyak orang yang ragu-ragu. Pertama adalah tadi kita dengar kesaksiannya sangat-sangat detail gitu ya. Benar nggak sih ini virus nyata atau cuma konspirasi? Ini kan mungkin masih banyak orang yang tanya itu ya. Nah ini saya juga mungkin kita yang sering kali abai itu kadang-kadang merasa itu kan cuma beberapa orang atau mungkin cuma dibuat-buat gitu ya. Nah saya nggak tahu. Nah mungkin Mrs. Eli bisa lebih kasih tahu kita ini benar-benar nyata gitu, bahwa ini adalah nyata. Lalu yang kedua pertanyaan saya, bisa digambarkan nggak ya kondisi rumah sakit itu pada waktu kan Mrs. Eli kan di rumah sakit ya, saya nggak tahu rumah sakit mana. Itu gimana kondisi di rumah sakitnya, apakah penanganannya gimana, situasinya gimana, saya nggak tahu ketika orang panik itu gimana protokolnya dan segala macam itu gimana, apakah lebih baik memang kalau kena itu di rumah sakit atau kalau lebih baik kita isolasi mandiri di rumah gitu, karena katanya kalau di rumah sakit malah lebih, ada yang bilang lebih parah gitu karena stres, karena malah nggak tertangani dengan baik gitu. Nah, mungkin itu aja sih dua pertanyaannya dulu. Thank you. Oke, yang pertama kan mengenai konspirasi gitu. Mungkin orang yang ngerasa ini semua konspirasi, kita nggak bisa salahin juga ya. Mereka gimana nganggap ini konspirasi, karena mereka mungkin imunnya lebih kuat. Mereka yang tiap hari di jalan, mereka yang tiap hari, justru mereka yang nggak kena. Mereka yang tiap hari nggak pakai masker. Nah mungkin kita yang di rumah ya bisa dipikir gimana orang nggak pikir ini konspirasi, karena orang yang di rumah tiba-tiba dibilang dia positif. Pasti dibilang mungkin itu permainan, swab-nya hasilnya dibikin positif gitu. Dan yang di jalan itu sebenarnya masuk akal sebenarnya kalau kita pikir ya. Tapi ya di sini banyak orang yang ngerasain itu, dan puji Tuhan aku nggak ngerasain gejala yang sampai parah banget. Aku sesak nafas, tapi sakitnya masih batas wajar. Aku masih bisa nafas, cuman sakit gitu ya, susah. Masih bearable. Tapi untuk orang-orang yang kita awal-awal lihat di video, yang nafasnya sampai susah banget, yang nggak bisa bicara gitu, itu yang parah banget. Nah itu kalian bisa tolong pikir gitu, nggak mungkin satu dunia ini konspirasi dan satu dunia ini main drama gitu ya bareng-bareng. Nah itu mungkin yang bisa dipikir. Yang kedua kan aku yang benar-benar kayak istilahnya orang nggak keluar rumah sama sekali ya gitu, kayak orang nggak berdosa di rumah diem gitu ya, ngikutin semua, nggak boleh keluar, nggak boleh apa, tiba-tiba kena. Mungkin di satu sisi sebagai manusia nggak bisa terima. Apa mungkin iya, apa enggak gitu, tapi ya ini nyata gitu, dan banyak orang yang bersaksi ya. Balik lagi nggak semua orang main drama di seluruh dunia dan masih bisa bilang ini nggak ada gitu. Itu yang mungkin bisa di take note bahwa ya memang, dan ini real ya, ini nyata berarti ya, real nyata ya. nyata. Oke. Ya, itu Kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua tadi mengenai penanganan rumah sakit ya. Situasi rumah sakit ya, gimana tuh? Aku saat 2-3 bulan lalu, karena kita karena belum banyak orang yang kena, kita minim informasi, kita cuma dengar pemerintah akan tanggung gitu, tapi kita nggak tahu informasinya dari mana, hubungin siapa, segala macam. Terus juga kita nggak berani hubungin orang sekitar, nggak berani hubungin kayak RT, RW, karena itu ternyata pas ditanya birokrasinya lumayan panjang. Kita harus intinya harus ke puskesmas, tapi pas ke puskesmas pun harus ada surat dari RT, RW, kelurahan segala macam. Jadi kita nggak ngelakuin sepanjang itu karena kita takut dijemput pakai ambulans ke rumah. Itu akan geger gitu ya, dan mungkin bisa masuk berita daerah sini ada yang kena kayak gitu. Kayak mungkin itu satu sisi untuk bikin orang aware, tapi satu sisi juga agak terlalu heboh-hebohkan, dan juga orang-orang sekitar terlalu membedakan antara kena dan nggak kena gitu, yang padahal
kayak mungkin di satu sisi kita lupa akan kemanusiaan gitu. Mereka yang kena juga mereka bisa sembuh. Setelah sembuh juga mereka clean. Dan bahkan harusnya mungkin kita yang takut sama kalian yang belum kena. Mungkin akan lebih mudah kena dibanding sama orang yang udah kena, itu kata orang-orang. Balik lagi tapi ketika tanya ke dokter, itu semua belum ada studinya. Karena semua orang juga masih mempelajari tentang COVID ini, tentang virus ini. Karena kita juga dengar kan setiap bulan pengumumannya beda lagi, kayak ada berita baru dia di udara dan sekarang di AC banyak yang kena, yang di hotel yang di perkantoran malah lebih rentan kena kayak gitu-gitu. Jadi semua orang masih mempelajari. Kalau untuk penanganan di rumah sakit, karena aku nggak ke pemerintah, karena aku dengan biaya sendiri, dengan asuransi sendiri. Jadi bisa dibilang kalau mau bersyukur itu tempatnya nyaman. Tapi nyaman-nyamannya gedung lama dan nyaman-nyamannya rumah sakit tuh gimana sih gitu. Semua barangnya ya maksudnya aku pernah dirawat di rumah sakit juga waktu aku hamil 4 bulan itu aku masuk rumah sakit karena GERD. Itu sampai aku nggak bisa napas pakai oksigen. Nah, aku bisa bilang di saat itu mungkin lebih parah karena aku posisinya lagi hamil. Nah, di penanganan waktu aku 4 bulan itu aku di rumah sakit yang baru. Nah, kalau yang ini di gedung lama. Nah, aku di rumah sakit mana? Aku di Atmajaya. Di Atmajaya Pluit. Jadi pas penanganan dulu di gedung baru, sekarang di gedung lama. Jadi aku ekspektasinya ketika masuk rumah sakit, oke, harus dirawat, ya udah nggak apa-apa deh gitu. Kan aku ngebayangin gedung lama dia, gedung baru dia tuh kayak hotel, jadi bagus banget. Jadi yang ada, ya pokoknya seru lah kayak hotel gitu istilahnya, kayak kita nginep. Tapi ini gedung lama benar-benar mungkin jauh dari ekspektasi. Nah, penanganannya gimana? Karena aku biaya sendiri dan mereka di situ membatasi pasien COVID, jadi nggak ramai banget. Terus juga mereka bisa dibilang mungkin penanganannya tepat waktu lah ya. Maksudnya mereka nggak telat, nggak yang kayak kalau dulu waktu pertama kali aku bisa bilang mungkin semua orang masih gelagapan ya, kayak nggak tahu nih harus gimana menanganinya. Makanya bisa ada yang kasus orang nggak dapat minum. Kan dulu sering dengar kan kalau orang tuh semua penanganan COVID nggak dapat minum, obatnya nggak teratur segala macam. Mereka mungkin masih adjustment ya, masih penyesuaian juga, masih adjust dengan situasi. Nah, di situ aku 1 hari perawat masuk ke ruangan tuh 3-4 kali. Mereka udah ada jamnya untuk pakai APD. Jadi di luar dari jam itu mereka nggak pakai APD. Jadi kalau misalnya mau minta apa harus di saat jamnya itu gitu. Makanya mungkin orang yang agak parah mungkin harus di ICU atau segala macam ya. Karena di situ untuk orang yang masih bisa beraktivitas. Nah, mereka menurut aku penanganan di situ lumayan oke, bagus segala macam. Makanya bersyukur aku di depan situ juga ada balkon yang tadi bisa dilihat di video. Aku dada-dada sama suami cuma lewat balkon, nggak bisa ketemu. Nah, dari situ bersyukur juga ada balkon, kita bisa olahraga segala macam. Jadi menurut aku fasilitasnya oke, susternya oke, on time segala macam. Nggak bad sih. Tapi berarti nggak ada yang dibilang bahwa kalau nggak kena terus dibilang rumah sakitnya kayak kena gitu. Maksudnya artinya berarti di benar-benar dites swab sama di ronsen paru segala macam ada ya? Iya, ronsen paru ada GGO-nya, ada bayang-bayangnya, bayang-bayang putih. Okay. Tapi kalau dibilang itu kayaknya ada oknum yang bandel lagi di luar itu. Jadi mungkin memanfaatkan situasi. Ya, kemarin ada dengar berita katanya ada orang yang dibayar untuk sengaja positif. Katanya dibayar untuk sengaja positif belasan juta, ya siapa yang nggak mau, cuma tiduran aja gitu. Ya itu mungkin beda pihak ya maksudnya. Mungkin ya di satu sisi penyakit ini tetap ada, virus ini ada, tapi satu sisi juga ada orang yang ambil kesempatan di situ. Jadi ya jadi orang nggak bisa percaya dan semua dipukul rata menjadi ini semua hoax segala macam, ya mungkin kayak gitu. Oke, thank you luar biasa. Mungkin itu sangat teguran buat Koko Halim ya. Jadi bukan konspirasi ya Koko Halim, jangan keluyuran Koko Halim di teks di WA-in kanan kiri gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya juga lewat Japri ya. Apakah setelah sudah kena, jadi Anda sudah imun? Atau gimana? Mungkin bisa dikasih gambaran? Ya, balik lagi itu kata banyak orang begitu. Katanya kalau misalnya udah kena, nggak akan kena lagi segala macam. Tapi banyak kasusnya ada yang reinfeksi. Jadi ada yang 2 kali, 3 kali positif, ada juga. Jadi ya yang seperti aku bilang tadi, semua ini masih pembelajaran. Ya mungkin orang yang
ada beberapa sih dokter yang bilang bahwa imunnya jadi lebih kuat. Ya tapi kita nggak tahu gitu, masih proses pembelajaran dan kita juga nggak tahu. Siap. Thank you. Mungkin ada pertanyaan terakhir karena kita ada limitasi waktu. Aku mau nanya sedikit, boleh nggak? Oh iya. Silakan. Oke. Halo Eli. Ya. Pengen nanya, kalau sudah terkena COVID itu, sekalipun sudah sembuh, saya nggak tahu apakah separah itu yang dialami Eli atau enggak, tapi katanya kalau parah itu dan karena yang diserang pertama adalah paru-paru, maka efeknya akan permanen. Apakah seperti demikian mungkin? Memang serangnya paru-paru, tapi dokter pun nggak ada ngomong kayak gitu sih. Cuman memang banyak yang bilang efeknya setelah kena COVID itu jadi lebih lemas, cepat capek, dan lebih sesak. Maksudnya lebih nafasnya juga jadi lebih pendek gitu sih. Tapi kalau untuk efek permanen kita pun nggak tahu ya, karena ini juga virusnya baru dan juga belum ada info pasti dari dokter. Dan dokter pun bilang setiap hari ya mereka masih mempelajari dan ada aja ilmu-ilmu baru, maksudnya setiap hari ada aja info baru gitu. Jadi ya. Tapi yang dialami sekarang kayak gimana? Everything back biasa, normal, napas biasa, atau ada sesuatu yang berubah nggak sejak itu? Nah, karena aku ada GERD juga, jadi kayak antara ada sesak, ada asma segala macam. Jadi kayak aku pikir pun pertama sakit kan kirain asmanya kambuh, kirain GERD-nya kambuh gitu kan. Tapi ya ternyata ini different thing dan sakitnya juga beda. Nah, kalau dibilang kambuh atau enggak, aku agak rancu sih sama GERD segala macam. Cuman memang aku nafasnya nggak bisa kayak terlalu panjang, terus jadi lebih cepat capek gitu sih. Tapi ya mungkin sekarang masih tetap minum vitamin terus untuk mencegahnya gitu. Ya, mungkin dari Pak PC kita ada yang mau ditanyakin? Saya mau tambah, saya mau ngomong dong, boleh nggak? Boleh. Bentar, aku dulu ya. Bentar ya. Antri bro, Pak. Jangan konspirasi terus motong-motong orang kayak bemo Pak, Bapak ya. Si Kohali mah biasa. Bu Eli, saya sangat mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Bu Eli sudah punya keberanian buat sharing mengenai COVID ya. Ya, ini nggak gampang, tapi saya lihat dari Bu Eli cerita, punya iman yang sangat teguh banget. Saya salut banget sama Bu Eli pada saat di tengah-tengah dia punya baby, apalagi punya baby ya. Saya bisa lihat di video itu sampai, waduh, terenyuh sekali gitu loh kalau istilah Jawanya. Saya mau tanya Bu Eli, pada saat Bu Eli di hari kedua, kan mungkin sangat down sekali ya Bu. Bu Eli, rasa apa yang dirasain Bu Eli gitu loh, antara mungkin kalau dilihat kasih karunia atau anugerah dan iman, itu kan pasti bekerja pada saat itu ya Bu ya. Nah, Bu Eli pasti berpikir, kok saya yang kena gitu loh, sementara saya nggak pernah keluar-keluar, saya selalu jaga jarak gitu loh. Atau mungkin pada saat Ibu Eli kena itu, mungkin yang tadi dibilang kurang istirahat, atau yang pada saat minum kopi nggak tidur sampai jam 5 pagi itu jadi imunnya turun gitu. Nah, pada saat itu Ibu kan tadi berpikir, Ibu bilang bahwa kok mesti saya yang kena ya, sementara saya punya baby, saya punya keluarga yang baru punya baby 7 bulan seperti itu. Nah, Ibu berpikir nggak sih imannya Ibu seperti apa dan dikaitkan dengan kasih karunia kok? Padahal kalau kasih karunia Tuhan itu kan selalu baik-baik gitu ya. Tapi kenapa Ibu ditimpakan kok saya yang kena, malah sekeluarga seperti itu Bu? Boleh tolong Ibu sedikit kasih sharing sedikit nggak Bu mengenai antara kasih karunia dan iman gitu Bu? Dalam hal ini pada saat Ibu mengalami divonis sakit COVID itu. Di situ pas, terima kasih ya pertanyaannya. Nah mungkin pas di saat itu siapa yang nggak down ketika tahu positif? Siapa yang nggak down ketika keluarga sampai kayak mimpi aja benar-benar sekejap gitu. Yang tadinya kita sehat, nggak kenapa-napa, kita bahagia, kita nggak sadar kan setiap hari ternyata malam-malam duduk bareng, denger lagu sama suami sebelahan, sama anak gitu ya, itu ternyata momen indah gitu. Ternyata ya itu yang mungkin kita lewatkan. Kenapa makanya pesan itu yang aku sampaikan ke video itu. Di saat kadang orang banyak yang take people for granted karena tiap hari
ketemu, kita nggak ngerasa mungkin momen itu cukup tepat gitu ya. Nah, siapa yang nggak down di situ? Di situ aku benar-benar kehilangan semua arah gitu ya, lemes, terbaring, nggak punya pengharapan. Mungkin yang kita orang yang setiap minggu ke gereja, mungkin kita kalau nggak ada masalah apa-apa kita bisa bilang Tuhan itu baik, semua indah, garis good. Nggak ini. Makanya untuk di lagu yang tadi tuh tepat gitu. Mungkin kita bisa bilang iman bisa mindahin gunung. Ya, bagus deh kalau kita bisa dengan iman sedikit. Tapi di saat itu nggak kepikiran tuh untuk bangkit, nggak kepikiran tuh punya positif, nggak kepikiran kalau di saat orang lain punya masalah kita bisa kasih solusi segala macam. Di saat itu kita nggak punya. Ketika kita sendiri yang kena, kita nggak punya power untuk bangun. Di hal mungkin beberapa hari itu aku menyadari kok aku kayak kehilangan jati diri aku ya, yang dulunya orang-orang sekitar bisa bilang aku tuh orang yang positif. Kalau misalnya sharing sama aku nih ceritanya kayaknya selalu dapat sesuatu gitu ya. Kok kayaknya aku kehilangan semua yang orang bilang. Kok aku kehilangan apa yang tadinya ada di tangan aku bisa kuatin orang. Kok sekarang aku nggak punya kekuatan sama sekali gitu. Di situ aku aku mikir, aku kehilangan Tuhan di diri aku. Tapi Tuhan tetap ada di sini. Tapi di hati aku mungkin nggak buka pintu ya. Karena kita terlalu sibuk mikirin virus ini, mikirin gimana keluarga, gimana orang-orang sekitar, gimana pandangan orang. Apa kita nggak bisa sembuh, itu kan kita meragukan semua yang udah Tuhan tanamkan di hidup kita. Kayak semua yang udah kita pelajari, terus tiba-tiba semua hilang karena kita kena masalah ini gitu. Di situ aku mikir aku harus kembalikan jati diri aku harus mulai punya pengharapan. Kok Tuhan selalu ada untuk kita sendiri yang pergi, kita sendiri yang tutup pintu kita. Di situ aku mulai bangkit, mulai berdoa. Di situ bukan Tuhan nggak ada, tapi kita nggak cari dia, kita nggak panggil. Karena kita kembali lagi sibuk dengan yang ada di dunia. Ketika kita coba panggil dia, kita coba cari, Tuhan langsung kasih aku pengharapan. Tuhan kasih tahu aku bahkan hal terkecil ya, kayak kamu olahraga aja biar ya, kamu lebih fit dan pembuluh darahnya ketemu. Itu suami aku yang ngomong, kok aku kayak nggak kepikiran tentang cuman sekedar gerakin tangan atau gerakin kaki gitu. Untuk biasanya kita kalau untuk kembaliin mood kita harus beraktivitas. That's why olahraga juga salah satunya bisa bikin mood kita lebih baik. Terus aliran darah kita lebih lancar dan juga oksigen masuk ke lewat otaknya tuh lebih, kita tuh bisa jadi berpikir lebih jernih di situ. Itu nggak kepikiran, semua hal positif tuh ketutupan sama virus itu. Nah di situ aku mikir oke, ini kenapa hal-hal seperti ini aja yang aku nggak bisa pikirin. Nah di situ mulai bangkit dan sadar. Intinya gimana kita mau bangkit di situ dan kita punya keinginan kita nggak bisa begini terus dan harus step out. Di situ Tuhan yang kuatkan dan untuk keluar dari situ aku mulai merenung di depan balkon duduk gitu yang ngeliatin awan, betapa indahnya aku masih bisa ngeliat awan seindah ini hari ini, langit yang biru, Tuhan masih kasih aku nafas segar di situ. Di balkon itu bisa ngeliat pemandangan indah banget di situ. Dan aku nggak ngebayangin mungkin banyak orang yang diisolasi yang bahkan lebih mengerikan gitu. Di situ aku ngerasa harus lebih bersyukur dan berhenti ngeluh, karena aku tahu yang bisa ambil keputusan itu cuma diri aku sendiri. Orang lain nggak bisa bilang ya udah kamu bangkit, ya udah kamu ini. Itu semua akan kepental kalau kita sendiri nggak mau buka hati, buka diri. Nah di situ aku mulai ngerasa aku harus bangkit dan Tuhan sempurnakan dan Tuhan pimpin semua jalan itu. Akhirnya aku bisa ada di sini untuk cerita ke banyak orang bahwa Tuhan yang telah memenangkan aku melalui pertandingan itu. Amin. Keren Luar banget, biasa. sangat keren banget. Saya sangat diberkati sekali dengan sharingnya Bu Eli malam hari ini. Keren sekali, Bu. Mantap, Makasih keren, ya, Bu. keren sekali. Ya, kita mau tutup karena udah 9:30. Oh iya, tadi Koko Halim ya, tadi belum. Maaf, Koko Halim. The punching line, please. Enggak. Itu Enggak. aja itu. Ya, saya nggak mau nanya, saya mau ngomentarin aja. Saya dapat belajar sesuatu hari ini dari Ibu Eli ini. Ternyata
mungkin kalau kita semua yang ada di sini nggak sekuat dia kali ya. Kalau kena virus itu. Mungkin loh ya. Tapi saya pernah ngalamin waktu bulan Maret pertama kali virus itu masuk ke Indonesia. Saya sakit flu biasa aja saya udah takut. Saya pikir ini COVID gitu kan. Saya sampai pikir udahlah Tuhan, tadinya saya takut gitu loh, takut kena gitu kan, stres kayak tadi yang Bu Eli bilang. Tapi saya isolasi sendiri akhirnya kan di kamar, padahal flu biasa 1-2 hari besokannya baik. Terus tapi saya di saat itu udah berpikir karena ada COVID kan, COVID-nya kita tahu gitu loh ada COVID, tapi saya berpikir sampai gini loh, udahlah Tuhan, lu kalau mau matiin gua, matiin aja gua, nggak usah anak gua, nggak usah bini gue gitu kan, gua aja yang mati deh, gua bilang. Sampai saya berpikirnya seperti itu loh. Jadi, nah makanya saya bilang kalau Bu Eli ini sampai kayak diisolasi sendiri di dalam ruangan yang sendiri, itu dia bisa bertahan, itu sih is a good man, keren. Luar biasa. Saya nggak bisa kebayangin tuh. Kita nggak punya pilihan masalahnya di situ. Kita nggak punya pilihan untuk kuat atau nggak kuat, kita harus kuat. Ya itu namanya surrender all. Di saat suster datang mau ditusuk, kita nggak punya pilihan untuk sus nggak bisa tusuk karena obat udah ngantri. Kita mau sembuh. Itu yang ya pelajaran hidup lah, yang berharga banget. Luar biasa banget, thank you. Saya rasa kita semua diberkati pada malam ini, kita aware bahwa ini ada dan jangan sembarangan, jangan ya udahlah COVID gitu ya karena kita bosan dan lain-lain. Saya bisa konklusikan dengan 2 kata sih, fear versus faith tadi itu. Tadi cocok sekali kepada B. Halim yang ngasih tahu, saya takut, takut. Iblis datang tuh membuat kita takut. Dia nggak bisa ngalahin kita, tapi dia bisa membuat kita takut. Khawatir lah, dari khawatir itu jauh, jadinya takut. Ya kan? Jadi kita cuma boleh perhatian, jangan sampai kita khawatir, kita harus perhatian, kita aware dengan situasi ini, tapi jangan sampai khawatir. Kalau kita khawatir, akhirnya jadinya kita takut. Maka itu fear yang saya tadi konklusikan, lawan faith. Ketika kita punyanya fear, ya takut kita, takut keadaan, takut ekonomi, takut keadaan, apalagi di kondisi seperti itu, pekerjaan nggak menentu, masalah ada, kita nggak bisa ada damai sejahtera itu. Dan ya lawan katanya fear ini faith ini. Faith yang tadi dipunya, ya akhirnya bisa melewati itu dengan damai sejahtera, imun tubuh kita juga naik, pikiran lebih positif, lebih jernih, dan ya Tuhan, balik lagi kita kembalikan pada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin sharingnya thank you banget kepada Ibu Eli, thank you banget sudah memberkati, thank you banget kepada setiap teman-teman, brothers yang hadir, begitu aktif, Pak Agus, Pak Halim, semuanya, Bro Yusuf, Pak Yusuf juga, thank you ya, sangat interaktif sekali, nggak terasa kita 2 jam, udah tukar pikiran, is a two-way communication ya, saya juga melihatnya, thank you banget, saya rasa saya sendiri sangat belajar. Mungkin untuk penutup, kita akan doa ya, pada malam hari ini, mungkin bisa ditutup doanya oleh Pak Peter. Oke, kita doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengar sharing dari teman kami ya Tuhan, dari saudara kami yang telah melewati masa-masa yang sulit, tapi Engkau tetap menjaga, Engkau tetap melindungi ya Tuhan. Ini membangkitkan iman kami, memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan masa depan kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami lebih tinggi dari apa yang pernah bisa kami pikirkan ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, biar malaikat-Mu selalu menjaga kami ya Tuhan, dan juga kuasa darah Yesus menutup bungkus kami, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan istirahat, biarlah kondisi kami bisa pulih dengan istirahat malam hari ini ya Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat.
Bro Billy, Yes. sekali IG-nya apa ya? Mungkin ntar bisa di-share ke. Oh iya, tadi mungkin lupa diceritain, saya akan share di grup. Beliau adalah seorang yang apa ya, mungkin bisa diceritain ya, membuat konten-konten dan seorang kreatif director juga ya. Dan mungkin cocoknya sama Bro Thomas malam ini karena Bro Thomas juga main di digital ya. Dunia digital ya. Digital marketing, jagonya bukan main marketing, konten-konten, ketemu orang pembuat digital pemarketingan sama video. Sis Eli di sini juga ini sih kita juga ada ekonomi, ada bisnis, jadi kita kadang tukar-tukaran juga. Di sini juga banyak bisnis, ada yang kopi keren, mungkin perlu konten-konten. Nanti mohon izin saya bisa ya share ya IG-nya ya, saya screenshot, saya kirim ke sini. Bisa terbuktikan membuat videonya dalam keadaan seperti itu menjadikan sesuatu yang indah ya. Jadi di dalam bisnis pun pasti juga luar biasa ya. Bisa-bisa bisnis yang mau tutup gitu disulap ya jadi go up gitu. Baby pernah cobain rujaknya Yusuf. Waduh itu. Nah itu bisa kontak juga Pak Yusuf. Ada yang buat konten. Ada pemarketingannya, cocok lah, jadilah kita ketemu di sini juga, gitu. Valentinus Carly ya? Aku tulis ya. Ya, silakan. Valentinus itu sang suaminya. Oh, I see. Nah. Oke. Saya merasa terberkati banget sih malam ini, bener-bener harus lebih hati-hati juga sih, yang jaga diri aja bisa kena. Gitu, ini real, pertanyaannya bagus banget. Oke, thank you atas kesempatannya. Saya balikan ke Pak PC kita ya, Bro Bani, silakan. Udah kok, nggak apa-apa. Udah cukup malam, jadi. Kita mau foto dulu semuanya. Ya, kita foto ya. Kita berpisah dan ketemu lagi minggu depan. Makasih banyak ya Bu Eli. Makasih banyak, Sis Eli, keren banget. Bro Braxton dong, foto dong videonya. Silakan buka video. Eli singer juga ya Pak? Enggak, aku GPCC dulu sempat di media. Oke, kita foto ya, 1, 2. Saya lagi, 1, 2. Oke. Thank you semua. Ya, istirahat. Nanti boleh DM aku kalau ini nanti aku follow back biar tahu. Thank you semuanya. Thank you Pak Agus, Pak Andrew. Thank you semuanya. Thank you Eli. Pak Agus. Pak Mas. Thank you. See you next week. Bro. See you next week. Bye. Bro Yusuf, kapan kita goes bareng lagi? Nanti baru dengerin ini nggak takut loh. Yuk, tutup ya. Thank you ya. Oke, kontak-kontakan ya. Yuk, thank you.